cara membedakannya, tarik ke atas dan ke bawah di bagian pelatuknya. Kelihatan kan tuh, bagian X kelihatan goyangnya tuh. Kalau di bagian in gak goyang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Aju Channel. Kali ini saya kedapatan motor NMAX lagi. Kasusnya motor NMAX ini bunyi kasar di bagian mesinnya. Untuk bunyi kasar di motor NMAX ini gak bakalan jauh, hanya di seputaran area bagian atas. Bisa dari setelan klep kah yang kendor, laker pelatuk yang jebol, laker noken as yang goyang, tonjokan tensioner yang jebol, dan blok plus pistonnya yang baret. Keempat komponen tersebut pasti salah satunya ada yang fatal rusak, yang menimbulkan motor kalian jadi bunyi kasar. Itu pun tergantung awal mulanya perawatan motor kalian masing-masing. Di sini motor NMAX yang lagi saya tangani ini ada bunyi ketek-ketek, sekilas hampir mirip dengan blok plus pistonnya yang baret. Tapi setelah saya melakukan pengecekan di bagian olinya, normal full, tidak berkurang. Kalau misalkan olinya normal, saya akan melakukan pengecekan di bagian laker pelatuknya untuk analisa pertama. Sebelum melakukan pembongkaran di bagian silinder kopnya, saya akan nyalakan dulu motornya agar kalian tahu seperti apa bunyi kasar motor tersebut. Oke, dan sekarang saya akan nyalakan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran di bagian silinder kop. Oke, sekarang kita cek di bagian laker pelatuknya. Ciri-ciri laker pelatuk yang udah rusak dan mana yang belum rusak. Sekarang saya akan cek di bagian X terlebih dahulu. Untuk cara membedakannya, tarik ke atas dan ke bawah di bagian pelatuknya. Kelihatan kan tuh, bagian X kelihatan goyangnya tuh. Kalau di bagian in gak goyang dia, berarti kalau di bagian in gak goyang, kerusakannya yaitu terponis hanya di bagian X nya saja. Bisa kelihatan kan, kalau digoyangin jedanya banyak banget, itu pasti fatal jebol laker pelatuknya. Kalau misalkan setelan klep yang kendor digoyangin, paling yang goyang hanya di bagian setelan klepnya saja, laker pelatuknya tetap diam ya. Jadi cara untuk membedakan laker pelatuk yang rusak dan mana yang belum rusak, begitu caranya ya, agar kalian tahu untuk membedakan yang bagus dan yang udah gak bagus. Sekarang pelatuk bagian X nya udah saya copot, dan di sini saya akan perjelas lagi untuk cara membedakan laker pelatuk yang rusak dan yang belum. Kalau posisi dicopot enak, bisa kelihatan banget. Tuh, kita ditekan kelihatan tuh, ya kan? Nah, dia jeda segini aja ngaruh banget ke berisik suara mesin motor ya. Tuh, ya kan? Jelas dia. Kalau yang masih bagus ditekan gitu, agak goyang, posisinya diam. Ini padahal saya neken nggak pakai tenaga, cuman disentuh dikit aja dia langsung goyang, ya kan? Tuh, ini tandanya pelatuk bagian X udah fatal, parah nih. Dan sekarang kita bandingin sama pelatuk bagian in. Pelatuk bagian innya saya akan copot dulu untuk kita bandingin in dan X, maksudnya bagus enggaknya kita bisa bedakan secara posisi dicopot agar kalian lebih jelas ngelihatnya. Kalau tadi kan saya ngecek posisi nempel di bagian head, posisi di bagian head aja udah jauh bedanya.
antara pelatuk X sama in. Jedanya itu lebih parahan bagian X karena dia udah jebol. Nah ini udah posisi terbuka semuanya. Ini bagian X, sekarang kita goyangin lagi. Nah kita tekan tuh, ini bagian X ya yang jebol tadi tuh, kelihatan kan bedanya segitu ya jedanya tuh. Tuh, yang sekarang yang bagian in kita tekan. Nah tuh, kalau yang bagian in, kalau lakar pelatuknya masih bagus dia diam, nggak bakalan goyang tuh ya kan, bagus. Itu tandanya bagian in pelatuk klepnya masih layak pakai ya, berarti yang bermasalah hanya di bagian X nya saja. Oke, dan yang sekarang saya akan rapihkan terlebih dahulu, melakukan pergantian di bagian pelatuk yang X nya saja. Nah ini nih, ini pelatuk yang baru, ini saya pakai part original. Nah dan sekarang saya udah posisi terpasang. Nah di sini juga kita bedain sebelum diganti dan sesudah diganti. Sekarang yang in dulu ya, tuh digoyangin posisi padat. Yang X juga padat kan. Kalau sebelumnya digoyangin gini, dia di bagian lakar pelatuknya ngikut goyang. Kalau misalkan setelan klepnya doang yang kendor, pasti bagian bawah lakar pelatuknya tetap gak bakalan ikut. Itu tandanya. Untuk mempersingkat waktu biar durasi gak terlalu panjang, kita bandingkan suara sebelum diperbaiki dan suara sesudah diperbaiki. Oke bang. Untuk kesimpulan saran dari saya, kalau misalkan motor kalian ngalamin bunyi kasar di bagian mesinnya, suaranya netral kenceng banget, langkah pertama yang harus kalian lakukan, boleh cek di bagian olinya. Kalau misalkan oli motor kalian terawat, gak pernah telat, tetapi motor kalian ngalamin bunyi kasar di bagian mesinnya, kalian boleh cek di bagian setelan klep sama lakar pelatuknya saja. Terus kalau misalkan motor kalian ngalamin kurang olinya, tinggal sedikit, itu udah pasti blok plus piston motor kalian pasti baret yang menimbulkan bunyi kasar juga. Dan di sini juga saya akan klarifikasi masalah NMAX yang ngalamin kasus bunyi saat mesin panas. Itu disebabkan ada dua faktor, yaitu tonjokan tensioner dan lakar truk as. Kalian boleh cek yang ringan-ringan dulu, seperti melakukan pengecekan di bagian tonjokan tensionernya ambles apa enggak. Kalau misalkan enggak ambles, kalian boleh melakukan pengecekan ataupun pergantian di bagian bearing truk as. Terus ada juga bunyi gerosok kayak puli rumah roller copot, itu disebabkan dari lakar noken asnya yang goyang. Intinya di motor NMAX ini suaranya itu aneh-aneh yang sering saya temuin, padahal kasusnya sama. Satu part yang rusak saja suaranya bisa berbeda. Jadi buat kalian jangan panik ya ketika motor NMAX-nya ngalamin bunyi-bunyi di bagian mesinnya. Itu mah tinggal diserahkan ke mekanik kepercayaan kalian masing-masing. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video dari saya, silahkan like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya. Saya Ajur Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.